Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast PAI. Tepuk tangan dulu dong. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, podcast PAI sudah rilis kedua kalinya. Nah, di mana podcast sebelumnya ini, ya podcast pertama sudah di-up ya di sekitar awal Desember, yang sudah di-upload di channel YouTube BEM PAI. Nah, jangan lupa teman-teman sekalian untuk subscribe dari channel BEM PAI dan jangan lupa saksikan dari podcast PAI yang pertama. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki podcast yang kedua, yang dimana kita mendatangkan ya salah satu narasumber ya mahasiswa, yang dimana salah satu mahasiswa yang memiliki daya critical thinking yang luar biasa, dimana beliau ini merupakan dari Prodi ya, dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2020, yang yakni kita sambut dengan hangat Bang Gema Nur Faizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bang kesan setelah diundang di podcast PAI yang kedua kalinya nih Bang? Kesan dan kesannya itu ya cukup menarik ya, cukup membuat sebenarnya kalau bisa dibilang podcast ini kan memberi ilmu kepada orang-orang. Wah, betul banget, betul. Nah, dibilang saya seorang pendidik atau seorang yang memberi ilmu itu menurut saya belum pantas lah. Tapi ya semoga awalnya sekali kita sama-sama belajar aja lah. Betul. Kalau misalnya itu. Jadi untuk kesan podcast ini ya kita saling sama-sama belajar, sama-sama memberi ilmu. Kalau nanti ada yang salah ya toh dimaafkan. Kalau misalnya tidak ada ya semoga menjadi suatu ilmu yang berkah. Betul banget ya. Semoga dengan terbentuknya dari podcast PAI ini sebagai wasilah untuk kita saling sharing-sharing ilmu ya. Kita sebagai mahasiswa yang dimana harus memiliki critical thinking yang harus kita latih seperti itu. Nah, sebelumnya di podcast PAI yang pertama itu ya, yang dimana kita mendatangkan satu mahasiswa ya, senior kita bersama gitu ya, ini Bang Hai Rizky, yang dimana sebelumnya mengangkat tema tentang ke-PAI-an gitu, karena ini kan podcast PAI ya, kita harus menyesuaikan dengan tema kayak gitu. Nah, sekarang alhamdulillah nih kita mendatangkan salah satu muridnya gitu ya, murid dari Bang Hai, dari Bang Gema gitu ya, dimana juga tidak kalah kerennya, tidak kalah spesialnya nih narasumber kita pada hari ini. Karena kemarin sebelumnya itu tentang PAI gitu ya, dan tentunya kita akan lebih intens lagi ya terkait dengan podcast yang akan kita angkat ya, tema pada hari ini ya. Mungkin kita bahas terkait tentang prospek ya menjadi seorang guru ya, karena kita ini kan merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam, yang dimana tentunya tidak lepas kita kedepannya akan menjadi seorang guru seperti itu ya Bang Gema gitu. Sebelumnya nih kita lebih mendalam ya untuk membahas tema ini gitu ya. Mungkin dari Bang Gema memiliki perspektif seperti itu terkait dengan bagaimana sih pandangan Bang Gema tentang guru itu? Apakah guru itu wujudnya seorang manusia saja kah, atau ada wujud lain yang tentang daripada makna guru itu? Mungkin dari Bang Gema dipersilakan. Baik, berarti kita bicara tentang hakikat seorang guru ya. Hakikat seorang guru itu, seorang guru udah pasti harus mempunyai tujuan. Gimana caranya dia itu bisa memberikan contoh teladan yang baik gitu. Kalau di Islam kita sudah ada suri teladan yang baik, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, tapi seorang guru ini berbeda gitu. Mungkin guru itu di sini tidak harus berbentuk manusia atau harus berbentuk seorang ulama. Kalau menurut saya pribadi, guru itu lebih bisa juga berbentuk pengalaman di lingkungan gitu. Karena apa ya,
dari lingkungan tersebut saya banyak belajar gitu, bagaimana cara saya menghadapi orang yang mungkin sifatnya buruk, orang yang mungkin punya dampak negatif atau positif sama saya gitu. Nah itu saya benar-benar belajar dari situ gitu. Ya walaupun guru di sekolah itu atau guru di kampus kita atau misalnya bisa disebut dosen ya, dosen kan juga sebagian dari guru, cuman ya kalau misalnya itu beda tingkatan aja gitu, beda apa namanya status ya, beda status. Itu hanya teori-teorinya saja gitu, karena guru yang sesungguhnya itu ya dari diri kita terhadap lingkungan gitu. Nah jadinya apapun yang guru yang di sekolah atau di kampus itu ajarkan ya bisa kita terapkan lagi di lingkungan kita. Nah yang paling unik yang paling saya yang paling memotivasi gitu, yang paling unik gitu lah yang dalam kehidupan saya ketika saya itu bisa memahami psikologi orang lain gitu. Alhamdulillah saya ini dikasih kesadaran diri, mungkin ya, kesadaran diri yang bisa dibilang cukuplah buat perjalanan hidup saya gitu. Gimana saya bisa mengatur waktu, memanage pola pikir kesadaran saya gitu. Nah terhadap lingkungan sosial sehingga bisa dibilang walaupun mungkin caranya agak salah menurut orang, tapi ya ada aja gitu orang ngikutin. Nah dari situ saya merasa bersyukur, oh gini ya rasanya jadi seorang guru, bukan seorang guru sih, seorang motivasi buat orang lain gitu. Karena saya jujur pribadi saya lebih mengutamakan orang-orang yang tidak mampu dalam berpikir, bukan tidak mampu, kurang dalam berpikir gitu. Kayak misalnya ada orang males, ada orang yang kurang dalam fisiknya, itu saya bantu. Di situ kan kita menjadi guru juga gitu, buat orang-orang tersebut. Gimana kita contohin, oh begini caranya, walaupun ya itu tadi balik lagi, misalnya dengan cara yang mungkin di dunia ini kan kita nggak lupa dari namanya khilaf ya. Nah kita apalagi zaman sekarang tuh tingkat saingan itu sangat tinggi. Nah itu saya pengen memotivasi kembali orang-orang yang mempunyai bisa dibilang cacat visi atau misalnya orang-orang yang kurang mampu dalam belajar atau apa. Nah itu kita di situ udah menjadi guru yang benar-benar bisa dibilang memotivasi orang banyak gitu. Gitu sih kalau dari saya guru ya. Iya. Tapi kalau dari Bang Gemma sendiri ya, karena kita nih mahasiswa dari PAI gitu ya, dimana prospek nantinya kita menjadi guru. Sebelumnya Bang Gemma ini minat betul tidak sih untuk dimana nantinya akhirnya kita menjadi guru gitu? Dari Bang Gemma sendiri bagaimana? Iya. Prodi Pendidikan Agama Islam nih. Prodi Pendidikan Agama Islam kan ya yang pasti lulusnya orang ngiranya bakal jadi guru ya. Iya. Tapi kita kadang lupa gitu terhadap kehendak Tuhan. Nah, ketika entah Tuhan mau menghendaki kita jadi apa, ya itu balik lagi gimana usaha kita buat mencapai itu semua gitu kan. Kan makanya kemarin saya habis ikut seminar ya. Saya bertanya kepada Ustadz Zainuddin namanya, narasumber kemarin. Ustadz, ngapain sih kita berdoa? Ngapain kita berdoa kalau Allah aja mengasih kita yang butuhkan memberi apa yang kita butuhkan pada waktunya, bukan yang kita inginkan pada sekarang. Ya udah ngapain kita doa, kita tinggal jalanin aja hidup gitu. Tapi jawaban Ustadz itu apa? Sebenarnya yang mengabulkan doa itu diri kita sendiri. Yang mengabulkan doa itu ya diri kita sendiri. Makanya kalau dalam Quran tuh apa? Ud'uni astajib lakum. Kalau kata beliau di situ bukan artinya bukan dikabulkan, tapi ya diberi atau apa ya kemarin ya. Pokoknya
sesuatu hal yang Allah beri, bukan yang dikabulkan, tapi yang Allah beri ketika kita sudah menggapainya gitu. Nah itu balik lagi tadi ketika saya ditanya minat pengen jadi guru atau enggak, ya pengen, tapi ya gimana Allah lagi gitu kan. Tapi kalau dari hati kecil saya sih dulu kalau misalnya masuk kuliah gitu ya, saya pengennya tuh masuk ya bisnis gitu. Bisnis Jujur tinggi gitu ya, derajatnya gitu ya. Bisnis ya yang lebih tinggi derajatnya. Karena guru apa sih gitu? Kita banyak dengar dari isu dari orang. Guru itu kayak dipandang sebelah mata, yang jasanya banyak, gajinya kecil gitu ya. Iya, jadinya benar-benar kayak aduh ngapain gitu jadi guru. Nah, tapi ya saya lagi-lagi saya berpikir saya masuk prodi pendidikan agama Islam itu karena kehendak Allah, ya Allah maunya begini ya udah kita jalankan gitu. Jadinya ya ibaratnya yang tadi doa itu yang mengabulkan bukan kita, yang mengabulkan bukan Allah tapi di diri kita sendiri. Nah, terus dikehendaki atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, pokoknya minat saya jadi guru itu bisa dibilang ya sedikit. Besarnya itu ya balik lagi sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Itu sih. Jadi kita menerima dari apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita dan kita berusaha untuk menjalankan dengan sepenuh ikhtiar kita seperti itu, Bang Gema. Tadi mungkin pengen menyinggung kembali yang tadi Bang Gema sampaikan terkait dengan guru itu saat ini gitu ya dipandang sebelah mata gitu kan ya, yang dimana tidak sepadan dari apa yang telah dilakukan oleh guru kepada murid-muridnya gitu kan, sudah menghadapi berbagai murid tapi tidak sepadan dengan soal apresiasi gaji maksudnya gitu ya. Nah, menurut Bang Gema bagaimana untuk menangkis segala hal-hal yang menjadikan mindset untuk menjadi guru itu akan menjadi guru itu kita akan diremehkan. Nah, kita termakan dari isu-isu orang-orang gitu ya, bahwasanya menjadi guru itu ya ngapain sih gitu karena disepelekan. Nah, dari Bang Gema seperti bagaimana? Oke. Guru ya. Ya namanya impian menjadi seorang guru itu pasti akan seperti itu gitu. Resikonya pasti akan seperti itu. Makanya di dalam Islam guru itu kita perlu tahu dulu. Kita boleh mungkin nanti tahu ketika anak berusia 7 tahun pastinya sudah mulai dididik untuk mulai sholat kan. Bahkan ketika dia nggak mau sholat diberi dicambuk boleh, tapi dipukul dengan dengan makna mendidik, bukan berarti membenci atau apa, kan beda ya antara memukul membenci dengan memukul mendidik. Nah itu balik lagi, guru itu sebenarnya tuh kesuksesan guru itu ya berhasil kan, kita sering dengar kesuksesan guru itu berhasil karena ketika nanti muridnya tuh sudah menjadi orang yang sukses, orang yang sudah ada namanya di mana-mana gitu. Bahkan ya kalau bisa sudah mencapai kesuksesannya dunia akhirat gitu. Itu lebih ke kiai atau ustadz gitu, mengajarkan muridnya. Tapi guru di sini itu dilihatnya kayak pertama tadi dipandang sebelah mata, terus ya diremehkan. Padahal mungkin apalagi di zaman sekarang ya, yang kemarin belum lama yang kasusnya guru katanya ngejewer muridnya, terus apa-apa dikit-dikit dilaporkan. Betul. Nah itu balik lagi ke niat kita, ke diri kita. Misalnya kita menjadi seorang guru itu untuk apa sih? Keikhlasan kita. Tadi keikhlasan kita menjadi seorang guru ya untuk mendidik anak itu menjadi orang yang sukses, terutama apalagi guru pendidikan agama Islam, orang sukses dunia akhirat gitu. Enggak semata-mata karena pengen harta dunia, enggak. Ya kalau kita pikir-pikir lagi ya, buat apa sih harta gitu? Harta tuh walaupun emang kita butuh harta di dunia, tapi enggak seharusnya seorang guru itu benar-benar mengejar materi gitu. Lebih mengedepankan moral seorang
murid gitu, moral seorang yang dididik, biar gimana caranya anak menjadi orang yang benar. Nah itu niat, lagi-lagi niat. Kita perlu tanamkan niat kita. Makanya dulu saya punya nenek, kalau dalam bahasa Arab itu panggil Njid. Njid kakek, Jideh kan perempuan ya, jidah gitu, Jideh. Dari bapak saya. Beliau itu ngajarnya itu cukup keras ya. Ini saya dapat info dari cerita dari muridnya. Muridnya tuh bisa dibilang udah pada jadi orang sukses, ada yang jadi ustazah, ada yang jadi pembisnis, ada yang jadi pengusaha gitu. Nah, dari sini beliau itu pengajarannya itu cukup keras, benar-benar keras banget. Tapi lihat apa yang dihasilkan. Bahkan murid-muridnya itu pada berkata, nih anaknya, cucunya, dulu Jide dulu manggilnya Umi dulu, Umi sama Jide sama gurunya Umi. Dulu Umi itu ngedidiknya tuh bener-bener mendidik. Dia mendidik secara keras, tapi dia tahu batasannya, tahu batasan kekerasan dalam mendidik. Ya mohon maaf, yang terjadi zaman sekarang menurut saya beda ya. Kita sering dengar kayak yang kemarin di Jewer, terus habis itu dilaporin polisi, kayak kayak bener-bener udah keras banget, kayak itu guru motong kepala anaknya gitu. Itu udah kayak kan udah sebuah tindakan yang lebay ya, berlebihan gitu. Beda halnya ketika guru melecehkan, itu beda halnya. Tapi kalau guru cuma menjewer, cuma pukul pakai mungkin sapu itu atau apa yang, nah itu balik lagi ke diri mereka masing-masing. Antara wali murid berarti dan guru ya. Kalau misalnya murid, kita lihat lah, murid mungkin kemarin lebih ke murid SD kalau nggak salah. Kan berarti pikirannya bisa dibilang belum dewasa, tapi ini lebih ke guru ke wali murid gitu. Nah, mungkin wali muridnya ini yang terlalu berlebihan nih, orang tuanya gitu ya. Nah jadi kita nggak bisa menilai kekerasan guru itu sebagai bentuk tindakan kriminal gitu. Kriminal doang. Nah, tindakan kriminal ya. Kita nggak bisa menilai seperti itu karena di Islam sendiri pun diajarkan, tapi ada batasannya gitu. Nah, nggak apa-apa dengan cara halus, dengan cara kasar itu it's okay gitu, nggak benar. Kita nggak harus menilai keduanya dari sisi sebelah mata doang gitu. Kalau misalnya ada kekerasan, wah nggak boleh nih ada kekerasan gitu. Tapi ada juga bahkan yang murid yang muridnya ikhlas gitu. Nah itu mungkin ngerasa kayak kekerasan nggak apa-apa, yang penting berkahnya gitu. Tapi memiliki pola pikir yang gitu ya. Nah itu benar. Tapi kan bisa dilihat juga kekerasannya seperti apa sih gitu. Kalau kekerasan yang mendidik itu oke gitu. Tapi kalau kekerasan yang sudah berlebihan, melecehkan, ya mohon maaf aja nih ya. Saya pernah mendengar suatu ceramah gitu dari siapa. Seorang murid itu ya harus ikhlas gitu. Harus kalau misalnya ingin mendapat keberkahan harus ikhlas. Tapi tidak dengan dilecehkan juga. Nah, yang belum lama kan di pesantren mana ini terjadi di pesantren gitu kan ya. Yang kayak kalau misalnya lu mau jadi orang yang yang murid yang keberkahannya yang buat mendapat karomah guru atau keberkahan seorang guru, lu harus dengerin kata-kata gue. Kan enggak begitu gitu. Kayak sini gue lecehkan gitu, kan enggak gitu. Nah itu udah, makanya ya zaman sekarang tuh udah benar-benar pola pikirnya liberal banget gitu. Udah nggak sesuai dengan guru-guru zaman dulu gitu. Kalau guru-guru zaman dulu kan berapa muridnya sih yang udah jadi orang sukses, udah jadi orang lah. Iya, udah menjadi orang yang terkenal gitu. Nah kalau di guru zaman sekarang nih, makanya nih kadang kita juga susah gitu. Cuman gara-gara materi, gara-gara nafsu, akhirnya malah menjadi petaka buat yang tadinya pengen jadi murid, malah pengennya merit. Berbalik gitu ya. Malah jadi bumerang. Malah jadi bumerang buat gurunya itu.
Itu yang zaman sekarang tuh keanehannya yang benar-benar nggak bisa disangka lah. Kita mungkin beberapa udah banyak gitu, bisa dibilang kita mungkin disebutnya munafik ya. Udah banyak orang munafik yang udah nggak kebaca sama sekali tingkah lakunya gitu, tingkah laku dia pengen melakukan hal buruk atau apa itu udah nggak kebaca. Kalau zaman sekarang guru pakai kopi, pakai peci, tiba-tiba ada berita melecehkan. Itu kan kayak ya Allah, fitnah. Itu kita pengen suuzon juga nggak boleh, nggak enak, tapi pengen suuzon tiba-tiba keluar berita itu gitu. Makanya untuk mencari pendidikan yang bagus itu bisa dibilang apa ya, cukup kalau bisa ya cari pendidikan lah yang udah didengar oleh telinga masyarakat, lulusan situ itu baik gitu, nggak ada guru yang macem-macem atau gimana gitu. Sekarang nggak bisa deh kita menerka nih, kalau kita masuk misalnya nanti saya punya anak atau saya punya anak gitu, terus masukin ke pesantren ini jadi baik, itu aduh ya Allah, belum tentu juga ya. Tapi bukannya kita melarang anak itu masuk pesantren, enggak, tapi carilah pesantren yang udah di luar di masyarakat itu kedengarannya udah oke gitu dalam mendidik gitu. Itu sih tadi balik lagi ya, guru yang benar-benar ikhlas tuh menjalani amanahnya sebagai seorang pendidik tanpa harus melihat materi ke depannya kayak gimana gitu. Ini membuka wawasan yang dimana akan menjadi ilmu untuk kita semua yang dapat diperhatikan, bahwasanya ketika kita menjadi seorang guru nih teman-teman, kita harus luruskan kembali ya niat kita untuk menjadi guru nantinya untuk apa kayak gitu. Tentunya adalah untuk mencerdaskan ya bangsa. Kemudian juga kita tidak memikirkan sebagai prioritas utama yakni materi, apalagi sekitar nafsu gitu ya. Untuk menjadi seorang guru memiliki tujuan yang lain selain untuk mencerdaskan bangsa, dan juga dapat diperhatikan untuk bila kita menjadi guru yang dimana menjadi guru yang sekiranya tuh keras kayak gitu ya, kita harus memperhatikan dampaknya kayak gitu ya. Ketika kita memperlakukan seorang siswa ya, yang dimana mungkin seorang siswa itu nakal seperti itu bang ya, dan dilakukan mungkin dipukul atau segala macamnya, tapi harus diselingi dengan pendidikan, bukan hanya sekedar pukul udah kelar itu. Ya pasti nantinya siswanya bakal merespon, wah ini guru ini keras, guru ini memperlakukan tidak baik terhadap siswanya, tapi harus dijelaskan tujuannya apa gitu, untuk yakni tidak dilakukan adalah untuk mendidik, untuk siswa itu biar sadar, lebih hormat lagi terhadap gurunya, dan juga lebih bisa memaknai lagi gitu ya pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Mungkin terakhir gitu ya, mungkin sebagai closing statement dari Bang Gema terkait dengan bagaimana guru kedepannya untuk bisa menjadi lebih sejahtera lagi, untuk bisa akhirnya bisa dapat dihargai lagi oleh murid-muridnya, yang dimana tentu guru ini adalah seseorang yang nantinya akan melahirkan berbagai orang-orang yang sukses ke depannya, menjadi seorang TNI lah, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang birokrat dan lain sebagainya, menjadi ulama bahkan, yang harapannya kita sebagai mahasiswa prodi pendidikan agama Islam mencetak generasi-generasi yang punya akan bermanfaat lebih luas nantinya. Mungkin dari Bang Gema seperti kita semua mungkin tidak bisa membaca, tidak bisa berpikir tanpa kehadiran seorang guru. Betul, Bang. Terutama guru pertama kita yaitu ibu kita. Ya. Karena kan Al-Madrasatul Ula gimana tuh? Anda lupa tuh. Pokoknya ibu itu adalah sekolah pertama buat anaknya gitu. Nah, benar sih, Al-Ummu Madrasatul Ula. Ya, pokoknya itu. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Iya, lagi-lagi kata guru itu digunakan gitu untuk biar seorang anak atau seorang pendidik atau seorang murid, siswa, bahkan pembinaan siswa bisa berpikir
membaca, bahkan menulis. Tanpa kehadiran beliau nih, tanpa kehadiran guru, kita nggak bisa gitu. Ya mohon maaf aja. Makanya uniknya menjadi profesi seorang guru itu, kita mendapat gaji kecil, tapi murid yang kita ajarkan bisa aja mendapat gaji besar. Nah, dengan bisa jadi pembisnis, bisa dia menjadi pengusaha, bisa menjadi pejabat, bahkan presiden. Presiden Albert Einstein, mereka pasti awalnya kenal guru gitu, mengenal guru, oh ini guru gitu. Nah, tapi sebanyak-banyaknya guru, sebanyak-banyaknya ilmu yang diterapkan, hanya ada satu guru dan ilmu yang pasti untuk kehidupan kita gitu. Nggak bisa semuanya kita rangkul, kita ambil terus kita masukkan, itu nggak bisa. Tapi pasti ada yang terbaik lah dari setiap guru, terutama yaitu apa? Pengalaman kita dalam menjalani hidup ini. Nah, makanya kalau guru adalah pengalaman terbaik, maka menjadi guru kalau pengalaman berasal dari guru yang gimana? Kalau misalnya itu pengalaman guru itu pengalaman yang terbaik. Ya, menjadi guru adalah pengalaman yang terbaik, maka menjadi guru terbaiklah. Menjadi guru, astagfirullah. Bentar. Kalau pengalaman adalah guru yang terbaik, maka menjadi guru terbaiklah. Menjadi guru adalah pengalaman yang terbaik buat diri kita. Gitu. Nah, itu bisa dibilang kayak gitu. Makanya tadi saya bilang ya, dari kita tuh bisa menjadi guru dari lingkungan kita sendiri gitu. Kita bisa membantu orang-orang yang lemah, bisa membantu orang-orang yang kesusahan, memotivasi, bahkan itu di situ kita sudah menjadi guru untuk mereka gitu. Karena ya namanya guru nggak jauh-jauh lah dari yang namanya motivasi, memotivasi orang banyak gitu. Bahkan seorang motivator aja, namanya guru apa sih? Mencontohkan kan tadi bilang, mencontohkan keadaan yang baik gitu buat lingkungannya. Nah itu tadi balik lagi, menjadi guru itu setidaknya kita kalau misalnya ingin menjadi guru, kita bisa membantu yang lemah, bisa membantu memotivasi orang banyak. Apalagi syukur-syukur nih dia bisa ngikut kita di jalan kebaikan gitu, itu udah masya Allah banget gitu kan ya. Berarti kita sudah menjalani sebagai profesi seorang guru yang sukses gitu. Nah makanya bahkan tadi pengalaman nih, semua pengalaman adalah guru. Bahkan orang-orang buruk pun, orang-orang yang jahat sekalipun bisa menjadi guru buat kita. Nah itu menjadi apa ya, muhasabah diri gitu, muhasabah diri. Kalau misalnya ada orang mencuri, oh ternyata gitu ya efek mencuri. Nah itu kan itu kita jadi berpikir lebih iya, lebih menjadi lebih dewasa lagi gara-gara memaknai segala hal. Memaknai segala hal gitu. Jadi yang tadi saya bilang, kalau di sekolahan kita mendapat teorinya, tapi di pengalaman lah kita mendapat implementasi dari teori-teori tersebut. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itulah dari yang telah kita bahas pada kesempatan podcast PAI yang kedua yang pada hari ini gitu ya, yang dimana mengangkat hakikat dari seorang guru, yang dimana harapannya adalah kita sebagai penuntut ilmu gitu ya, bertambah lagi akan takzim kita, hormat kita terhadap guru-guru kita, yang dimana beliau semua ini yang sudah mati-matian ya, yang sudah mengeluarkan fisiknya, tenaganya maupun pikirannya, materinya pun dikeluarkan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan generasi-generasi yang dimana akan mencetak sebagai generasi yang bermanfaat untuk negeri kita yang kita cintai ini. Mungkin saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Demak yang telah berkenan menjadi menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Ya semoga dari apa yang telah kita sharing-sharing gitu ya bermanfaat untuk kita semuanya, dan bagi teman-teman yang sudah menonton podcast ini bisa memaknai lagi, bertambah lagi ya tadi tazim kita terhadap guru-guru kita,
dan semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita semuanya dari apa yang telah kita lakukan, kita amalkan pada hari ini. Mungkin itu saja dari pertemuan kita pada hari ini ya, dan mana podcast PA ini disponsori oleh Aqua, masyaallah gitu. Terima kasih Aqua. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast PA ini. Saya Iqbal Ramadan pamit undur diri, dan Bang Gemah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.